Yang pertama, kami sarankan Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya, sambil introspeksi diri, muhasabah, beristighfar kepada Allah. Niat untuk hilangnya penyakit tersebut, lalu sempurnakan dengan resep ini. Karena obat dan dokter bukan penyembuh, tapi berusaha untuk membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita umur di waktu ini, di hari ini, di mana kita masih punya kesempatan untuk bisa beramal saleh, dan akhirnya kita pun insya Allah bisa menambah catatan amal saleh kita di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Serta bagi orang yang masih melakukan dosa dan pelanggaran, masih punya kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Belum lagi nikmat kesehatan, peluang, ya, harta mungkin, makanan, minuman, pasangan hidup, keturunan dan segala macam hal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan syukur itu yang merupakan penyebab utama dari apapun yang kita sedang nikmati dari nikmat ini akan ditambah dengan kalimat yang sederhana sekali, yaitu alhamdulillah. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Baik, metode yang kita gunakan bedah buku. Buku yang kita bedah mungkin sudah dibagikan setahu saya, ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Buku ini kalau menurut saya adalah salah satu buku yang sangat bagus, sistematis, ya. Berkumpul di dalamnya banyak sekali ilmu. Walaupun sebenarnya mengerucut hanya membahas dua hal, tentang masalah keajaiban sedekah dan istighfar. Bahasa judul ini penting sekali, keajaiban. Kenapa dikatakan keajaiban? Karena memang dua perbuatan ini betul-betul mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Sebagaimana nanti Bapak Ibu akan dengarkan, buku ini dikuatkan dengan dalil-dalil perkataan para salafus saleh dan juga realita di lapangan, bagaimana sedekah dan istighfar banyak sekali menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan manusia. Dikatakan seorang kaya raya terserang kanker ganas, sehingga para dokternya memvonis tidak ada jalan kecuali mengamputasi sebagian anggota tubuhnya. Bagi teman-teman di rumah sakit tidak asing dengan kanker ini. Dalam suasana campur aduk antara rasa sakit, harapan sembuh, dan vonis amputasi itu, dalam suatu perjalanan pulang dari konsultasi aktif di rumah sakit, dia tertegun melihat seorang nenek tua renta yang memungut tulang-tulang dan potongan-potongan daging kecil di sebuah tempat pemotongan hewan demi menyambung hidup. Oleh karena itu, dia membantunya dan bersedekah kepadanya. Doa pun terlanturkan dan terpanjatkan dari mulut si nenek untuknya. Hingga ketika beberapa hari kemudian, ketika dia kembali ke rumah sakit menjalani operasi, dokternya terperanjat heran. Apakah Anda berobat ke rumah sakit lain? Titik-titik. Maksudnya kisah ini masih bersambung dan ada di lembaran dalam buku ini. Ya. Ini maksudnya supaya salah satu hal yang diangkat oleh penerbit, oleh penulis untuk menjelaskan ini loh pemicu yang bisa Anda nanti dapatkan informasi di dalam. Kisah selanjutnya itu orang ini lalu ke rumah sakit yang sama. Pada saat akan diadakan operasi dan dicek ternyata kankernya sudah bersih total. Karena dia mengeluarkan pada saat itu uang semua yang dia miliki di kantong di saat itu. Kemudian dia berikan kepada nenek tersebut dengan niat bersedekah. Akhirnya Allah hilangkan penyakit dia. Kemudian di sebelah kirinya ada keutamaan istighfar juga dikutip oleh penerbit dan penulis ini. Beristighfar adalah pintu ampunan, pintu rezeki,
pintu kesembuhan, menurunkan hujan, mendatangkan kemakmuran hidup, bahkan menghentikan kemandulan. Ada sejumlah kisah nyata di sini yang akan membimbing Anda untuk jujur mengatakan maha benar Allah dengan firman-Nya. Beristighfar kepada Rabb kalian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 terjemahannya, beristighfarlah kepada Rabb kalian, niscaya Dia-nya besar kata ganti Allah, akan mengirim hujan kepada kalian dengan lebat. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan air itu. Tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, hewan-hewan jadi hidup, manusia jadi hidup. Kemudian membanyakkan atau memperbanyak harta benda dan anak-anak kalian. Dan juga menjadikan kebun-kebun, bahkan menciptakan sungai-sungai untuk kalian. Jadi di sini dari cover buku ini, Bapak Ibu sudah diberikan secara umum kenapa penerbit menerbitkan buku ini dan penulis kenapa menulis judul keajaiban sedekah dan istighfar, karena dia nanti penulis akan menceritakan kepada kita kisah-kisah nyata dan itu betul terbukti, serta siapapun yang mengikuti contoh itu dari rutinnya bersedekah dan seringnya beristighfar, dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Di lembaran pertama dari buku ini, atau tepatnya lembaran kedua ya, jadi kalau kita buka buku ini, ada judul dalam bahasa Arab At-Tadawi bis-Sadaqah, berobat dengan sedekah. Terus di bawahnya At-Tadawi bil-Istighfar, berobat dengan istighfar. Baik, bagi teman-teman yang pegang buku bisa lihat daftar isi, di situ dijelaskan tentang keajaiban sedekah, ada muqaddimah, kemudian ada pengertian sedekah dulu. Lalu kemudian di antara pendapat para salaf atau orang-orang saleh sebelum kita tentang sedekah. Lalu pahala sedekah dan buahnya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu dapatkan nanti kalau bersedekah? Ada sedekah adalah pensucian dan pembersihan dosa. Sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Nanti akan dijelaskan itu ya. Kemudian Allah SWT memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah. Dan pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Serta poin yang terakhir, sedekah itu menghapus dosa-dosa atau kesalahan. Nah, ini 9 poin nanti akan kita bedah satu demi satu tentang masalah manfaat yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, kita dalam Islam sangat dianjurkan kalau ingin mengerjakan sebuah perintah ibadah. Saya sudah tekankan di pengajian kita yang perdana ya, di bulan lalu. Walaupun kita belum bedah buku pada saat itu, masih tematik. Maka saya titik beratkan, kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan ibadah dan rajin mengerjakannya, contoh sholat malam, contoh sholat duha, contoh bersedekah, contoh bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, dan seterusnya, maka Bapak Ibu mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Karena Bapak Ibu pastikan tidak ada satupun perintah agama untuk mengerjakan satu perbuatan kecuali pasti ada janji yang akan Bapak Ibu dapatkan. Sholat duha dapat apa, sholat malam dapat apa, sedekah dapat apa, haji dan umroh dapat apa, semua punya keutamaan. Dan pasti Allah kasih. Karena salah satu sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Jadi 9 poin nanti yang akan dibahas itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu akan dapatkan dengan mengerjakan sedekah. Dan saya pribadi Bapak Ibu sekalian menyarankan ini ya, coba praktek dengan penuh keyakinan sedekah ini, seriusi. Dan jadikan dia betul-betul sebagai sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak main-main memang, betul-betul sedekah ini bisa menambah rezeki. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa memecahkan perkara-perkara yang sedang membebani kita, yang kita merasa itu adalah sebuah beban hidup. Bapak Ibu kalau hadapin masalah tidak selesai,
selain berdoa, cari orang miskin, sedekah. Bahkan nanti akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Jadi kalau kita buat dosa, kemudian dosa itu pasti akan ada konsekuensi hukuman. Selain kita tobat kepada Allah, sedekah menghilangkan hukuman yang bisa datang karena efek daripada perbuatan pelanggaran kita itu. Kemudian juga di situ ada petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh daripada sedekahnya Nabi SAW, sedekahnya Abu Bakar, sedekahnya Uthman, sedekahnya Abdullah bin Umar, sedekahnya Aisyah Ummul Mukminin, sedekahnya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash, sedekahnya Abu Dahdah, sedekahnya Abu Talha, atau infaknya. Jadi ini contoh-contoh dari sahabat pada saat mereka bersedekah sehingga kita bisa mencontohi mereka. Dan yang terakhir dibahas dalam keajaiban sedekah adalah berobat dengan sedekah. Nah, ini sangat relevansi sekali dengan teman-teman di rumah sakit ini. Saya sarankan apalagi Anda seorang muslim, ya, usahakan Bapak Ibu sekalian pada saat kita bertugas, apakah jadi perawat, apakah dokternya sendiri, ya, kalau interaksi dengan pasien, maka kita bisa menitipkan pesan dakwah pada mereka. Jadi bukan hanya sekedar tulis resep, selesai, periksa, selesai. Tapi bagaimana justru kita mendakwahi mereka, mengingatkan kalau yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit ini Allah, dan yang bisa menyembuhkan Allah. Yang pertama kami sarankan Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya, sambil introspeksi, jadi muhasabah, beristighfar kepada Allah. Coba dekatkan diri kepada Allah. Kalau ada rezeki, makanan, uang, pakaian disedekahkan. Niat untuk hilangnya penyakit tersebut, lalu sempurnakan dengan resep ini. Jadi kita dahulukan memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Subhanallah, saya jarang melihat ini terjadi pada orang-orang muslim. Tapi saya pernah berdakwah ke Irian waktu itu beberapa tahun yang lalu, ya, mungkin sudah 12-13 tahun yang lalu. Saya temukan beberapa dokter yang beragama Nasrani pada saat itu, ya. Mereka dokter-dokter muda yang dapat ditugaskan di sana sambil mengobati pasien, termasuk orang-orang muslim, sambil selalu ada pesan, ya, nanti bapak yang sembuhkan, bahasa mereka. Jadi itu hak mereka dalam mendakwakan agama mereka. Tapi kenapa kita umat Islam yang jelas-jelas kita bertauhid, mengesahkan Allah yang Maha Kuasa, kita meyakini dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dia Maha Kuasa dan dia adalah penyembuh, ya, dan dia Raja yang sebenarnya, tidak menitipkan pesan ini kepada pasien kita atau kepada, ya, orang-orang yang kita kenal, mungkin dari kerabat, agar mengingatkan. Itu penting sekali. Berapa banyak pahala yang teman-teman medis ini bisa dapatkan pada saat pasien datang, diingatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bahkan titip pesan saja. Nanti kalau minum obat baca bismillah, ya. Nanti dengan tangan kanan, ya, sambil berdoa kepada Allah agar, ya, disembuhkan. Karena obat dan dokter bukan penyembuh, tapi berusaha untuk membantu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Titipkan pesan dakwah itu. Sehingga dia kalau melakukan nanti di rumah, Bapak Ibu akan panen pahalanya. Nah, itu pesan juga yang bisa kita dapatkan. Kemudian di terakhir bahasan tentang sedekah nanti, itu cukup banyak kisah-kisah nyata. Ada mengobati luka nanah dengan sedekah akhirnya sembuh. Sedekah menyebab sembuhnya seorang ibu, nanti ada kisahnya di sini titik-titik. Allah menyembuhkan kanker, tadi itu yang kita sempat bacakan sebagian kisahnya. Selamat dari kejadian tragis karena sedekah. Para dokter berkata harapan sudah tidak ada, tanda kutip, sedangkan sedekah berkata harapan kesembuhan masih ada. Batu ginjal dan sedekah, sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter karena setiap hari mereka, penghuni rumah itu baik ayah, ibu, anak, mereka selalu menyisipkan dari uang yang mereka miliki di satu kotak dengan niat sedekah. Di akhir bulan mereka sedekahkan dan dengan itu mereka tidak pernah sakit. Kemudian sedekah dan istighfar adalah obat kemandulan. Nah, ini nanti ada kisah nyata yang akan disampaikan.
Kemudian bagian yang kedua dari buku, setengahnya kurang lebih keajaiban istighfar, dijelaskan tentang pengertian istighfar, waktu-waktu yang tepat untuk istighfar, contoh istighfarnya para malaikat, istighfarnya para nabi, istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian nanti akan masuk ke poin paling penting, masalah manifestasi dan buah istighfar. Apa yang kita dapatkan dari istighfar itu sendiri. Dan terakhir ditutup kabar gembira bagi para wanita. Lalu kisah-kisah istighfar. Hasan Basri dengan jemaahnya yang dia sarankan istighfar, sedekah, istighfar dan keberkahan rezeki, emosi dan amarah istri bisa redah atau pasangan hidup dengan istighfar, dan seterusnya, tukang roti dan istighfar, istighfar dan gempa. Itu kurang lebih gambaran umum dari daftar isi buku kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sedikit panjang menjelaskan ini karena memang harusnya seperti itu kalau baca buku, dan memang bedah buku seperti di metodenya. Baik, sekarang saya akan masuk mulai di lembaran bahasan kita. Sedekah ini Bapak Ibu sekalian, yang merupakan bagian yang sangat diperintahkan dalam syariat, ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tetapi beruntunglah orang yang menjadikan sedekah sebagai kendaraan dalam hidup dia untuk meraih ridho Tuhannya, untuk juga meraih ridhonya manusia. Karena orang yang dermawan suka bersedekah dicintai oleh Allah, karena Allah perintahkan sedekah itu, dan Allah pun maha dermawan. Dan orang yang dermawan pasti disukai oleh manusia. Bapak Ibu kalau berteman dengan orang yang royal, suka traktir, suka memberi, setiap ketemu ada saja hadiah yang dikasih kepada kita, pasti orang semua suka dengan orang seperti ini. Sebaliknya, lawan daripada dermawan, ya, artinya orang yang suka sedekah adalah orang yang bakhil, pelit. Semua orang yang pelit dibenci sama Allah. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu ya, lawan dermawan atau pelit itu bagian dari dosa besar. Dosa besar, bukan dosa saja, tapi dosa besar kalau orang pelit, dan akan membuat manusia menghindar dari dia. Semua orang tidak suka dengan orang yang pelit. Kalau ada orang mungkin paras wajahnya biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, tapi dia sangat dermawan, suka berbagi kepada kita. Bahkan mungkin roti pun yang dia beli satu tetap dibagi dua antara dia sama temannya misalnya. Pastikan orang ini walaupun mungkin kurang secara fisik akan disukai oleh manusia, dan dia disukai oleh Tuhannya dan akan dapat pahala dengan sedekahnya. Tapi kalau orang cantik, gagah, bahkan punya jabatan yang tinggi pun, tapi kalau dia pelit, bakhil, maka akan dibenci oleh Allah karena dosa besar dan dibenci juga oleh manusia. Ya, ini perlu digarisbawahi. Teman-teman kalau ikuti kajian kami, setiap Rabu malam di Blok M itu ada kajian dosa-dosa besar. Salah satu yang disebutkan oleh penulis-penulis buku dosa besar, kami sudah pernah bedah sampai tuntas kurang lebih 120-an kalau tidak salah dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah boleh masukkan salah satu babnya bakhil atau pelit dosa besar. Juga Syekh Muhammad Munajjid dalam buku Al-Kabair beliau juga menyebutkan masalah itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sedang kami lanjutkan bedahnya sekarang, buku ketiga yang berlanjut sudah 176 kalau tidak salah dosa besar, juga menyebutkan pelit bagian daripada dosa besar. Karena pernah ada seseorang tokoh masyarakat di masa Nabi SAW itu diangkat menjadi kepala suku. Orangnya tampan, bersih, badannya kekar, berwibawa. Kalau dia pakai baju tuh kelihatan rapi dan punya kedudukan. Diangkat oleh masyarakatnya atau sukunya menjadi kepala suku. Waktu kepala suku yang sebelumnya meninggal, lalu ada beberapa anggota kepala suku itu datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya, karena kepala suku mereka meninggal, siapa kepala suku kalian sekarang? Disebutlah Fulan bin Fulan, namanya orang yang tadi tampan, bersih, berwibawa, badannya kekar, pakaiannya rapi, bahkan dia kaya raya. Lalu kata Nabi SAW yang ditanya, bagaimana kepribadiannya? Mereka mengatakan, dia tampan ya Rasulullah, dia rapi, dia bersih, dia wangi, dia kaya, dia berwibawa, hanya saja pelit.
gak suka memberi perhitungan. Maka Nabi SAW mengatakan semua kebaikan tadi, kelebihan fisik, kedudukan, kekayaan, itu Nabi gak bahas. Itu semua hilang hanya karena perkataan anggota sukunya, tapi sayangnya dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu sendiri? Bapak Ibu sudah tahu belum? Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang bapak ikut sholat bersama Nabi SAW. Namun subhanallah penampilannya, bajunya lusuh, rambutnya kusut, penampilannya kelihatan tidak terawas dan tidak terurus, seperti orang yang susah. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak punya harta. Dia tidak ada uang untuk beli baju, tidak ada uang untuk merawat rambutnya, tidak ada uang untuk menyehatkan tubuhnya, misal. Maka Nabi SAW selepas sholat datang kepada orang tersebut. Pertanyaan pertama Nabi begini, kau punya harta enggak? Orang itu mengatakan, ada ya Rasulullah. Nabi tanya, apa harta kamu? Dia bilang, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Di masa itu, ini berarti orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Allah nggak suruh kau pakai baju begini, nggak suruh rambutmu berantakan begini. Allah mau kau perlihatkan nikmat Allah pada dirimu. Pakai baju yang layak, sisir rambut yang rapi, ya, tubuh yang segar, penampilan yang bagus. Jangan biarkan citra nama baik kita rusak. Orang lain menilai karena kita tidak bisa merawat diri kita. Kenapa teman-teman sekalian Allah berikan kita rasa gerah, dan di saat kita lagi gerah gak nyaman? Kenapa Allah berikan kita perasaan kalau mandi segar, bahkan ide kita jadi lebih brilian, kita jadi lebih percaya diri ketemu sama orang, agar kita selalu mandi, jaga kebersihan itu. Kenapa kita pada saat pakai baju rapi kita percaya diri? Kenapa kita kalau pakai baju yang robek atau kusut kita merasa kurang percaya diri? Kenapa kita pada saat wangi mulut, habis sikat gigi, percaya diri bicara sama orang? Kenapa pada saat kita habis makan atau kurang wangi mulutnya kita tidak percaya diri? Kenapa jenazah dimandikan padahal sebentar lagi sedang dibungkus kain kafan akan dimakan oleh tanah? Semua orang tahu. Benda apapun kita masukin ke dalam tanah, ditutup sama tanah, itu akan habis nanti. Ada belatung tanah, ada ulat tanah, habis. Dan Nabi SAW sudah bilang, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Tapi kenapa harus dimandikan? Kenapa pakai kain kafan baru? Toh dia sebentar lagi akan hancur badannya. Kenapa kita nggak geletakin aja begitu? Karena Allah mau kita selalu dalam kondisi bersih, rapi, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada diri sendiri. Diri sendiri, kita mulai dari diri kita. Ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, dirham. Kalau kita sekarang uang, duit saya ada. Siapa orang yang paling pantas saya sedekahkan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Diri kita sendiri. Beli pakaian yang pantas, ya. Beli mungkin sabun dan sampo yang bagus, beli sepatu yang bagus, yang penting tidak mubazir, tidak berlebihan, tapi jangan juga hinakan diri kita. Kita berada di tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Jadi betul-betul kita harus tahu masalah ini, supaya jangan sampai kita keliru. Ya. Nabi SAW sangat senang kalau ada orang yang berpenampilan, dan beliau sendiri mencontohkan itu, beliau sendiri suka dengan bersih dan rapi. Ya. Dan beliau juga seringkali tampil di hadapan para sahabat dengan rapi dan bersih. Kalau pernah dengar Abu Hanifah rahimahullah, ini salah satu dari 4 imam madhab. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini 4 madhab yang sekarang umat Islam umumnya di dunia mengikuti madhab mereka, ya, atau susunan, ya, hukum syariat yang sudah mereka susun sebagai sebuah panduan bagi umat Islam. Abu Hanifah ini terkenal sekali kalau dia lagi jalan satu tempat wangi, dia bersih, ya, kalau dia tampil pengajian dia selalu coba tampil prima, ya, sebagai contoh bagi orang. Sampai kalau beliau lewat itu orang-orang tahu Abu Hanifah baru lewat sini karena wanginya tercium.
Abu Hanifah ini pernah habis sholat, dia temui ada satu orang di masjidnya yang sama tadi mirip dengan kejadian Nabi. Orangnya agak kusut penampilannya, kurang rapi. Lalu kata Nabi kata Abu Hanifah, coba kamu pergi ke sejadah saya di mihrab. Kebetulan Abu Hanifah imam masjid di situ. Beliau mengatakan pada orang itu, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, di bawahnya ada sebuah kantong, bawa ke sini. Maka orang itu datang ke sana, diambil kantong tersebut lalu dia bawa. Rupanya isinya uang cukup banyak. Maka kata Abu Hanifah, ambillah, perbaikin hidupmu. Sebagai sedekah dari Abu Hanifah. Orang itu mengatakan, wahai imam, kalau imam gitu kita sekarang kiai, ustadz ya. Wahai imam, saya orang kaya. Abu Hanifah heran, kau orang kaya, tapi kenapa penampilanmu seperti ini? Lalu kata Abu Hanifah menyebutkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan, sedekah penting untuk diri sendiri. Yang penting jangan berlebihan dan ingat sumbernya halal. Kemudian yang kedua, mulai dengan orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena sahabat tadi bilang, waktu dia bilang, ya Rasulullah saya punya harta, saya punya dirham, siapa yang paling layak saya sedekah? Kata Nabi SAW, dirimu sendiri. Lalu dia bilang, kalau saya masih punya lagi, sudah selesai, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Kata Nabi SAW, anakmu. Lalu dia mengatakan, kalau saya masih punya, istrimu. Kalau saya masih punya, pembantumu. Kalau saya masih punya, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Jadi memang bab sedekah ini adalah bab yang diperintahkan sekali dalam agama Islam. Untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Dan sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman, kita kalau terbiasa sedekah, pahalanya besar melimpah. Sebagaimana tadi garis besar sudah saya bacakan daftar isi, apa yang kita dapatkan kalau sedekah. Ya. Yang paling sederhana, semua yang Bapak Ibu keluarkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena sedekah perintah. Dan yang kedua, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Salah satu dari 9 poin itu ada pasti Allah mengganti sedekah kita. Kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan dalilnya ada disebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti akan diganti. Ini masalah sedekah. Nah, mulai sekarang teman-teman coba jadikan sedekah sebagai sebuah program hidup. Sehingga kita meraih pahalanya, kita meraih balasannya, Allah akan gantikan. Dan mulai dari diri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Ingat, orang yang dermawan dicintai Allah, sebaliknya, lawan dermawan orang yang pelit dibenci oleh Allah, bahkan bagian daripada dosa besar. Baik, kita akan mulai teman-teman di halaman 5, ya, itu ada pengertian sedekah. Apa sebenarnya sedekah itu? Sedekah menurut bahasa atau etimologi kata penulis adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan atau dikeluarkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal dan qaf, shadaqah, ya. Dan dari unsur as-sidq atau jujur. Diambilnya kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan pada kebenaran atau kejujuran penghambaan kepada Allah. Jadi orang yang sedekah itu mau memberi di jalan Allah itu karena dia jujur dalam memberikan pemberiannya kepada Allah. Selama itu dia jujur, dia mau raih pahalanya, maka itu namanya sedekah. Kalau dia keluarkan riya, tidak dianggap seperti sebuah sedekah.